Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 12 semester 1. Hari ini kita masih melanjutkan belajar tentang Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Baik, sebelum pelajaran ini kita mulai, mari kita awali pertemuan ini dengan baca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa cukup. Bagaimana kabar kalian anak-anakku semuanya? Semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya? Jangan lupa setiap hari harus berdoa mohon kepada Allah semoga pandemi ini segera berlalu dan kita dapat beraktivitas normal seperti dahulu kala. Baik, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan belajar Quran Surat Ali Imran ayat 190-91. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Baik, mari kita artikan ayat ini. Di pertemuan sebelumnya sudah kita artikan per kata ya, tapi hari ini kita ulangi sebentar. Inna fi khalqis samawati, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wahtilafil laili, dan pergantian siang malam, lail itu malam, matahari dan siang, la ayatin liulil albab, itu sebagai tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Ulil albab itu siapa? Dijawab pada ayat yang kedua, alladzina yadhkurunallaha, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat kepada Allah, qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dan duduk, wa ala junubihim dan dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna senantiasa selalu memikirkan, fi khalqis samawati apa yang diciptakan ada di langit, wal ardi dan bumi. Rabbana, ya Tuhan kami, ma khalaqta, tidaklah engkau menciptakan ini, hada khalaqta, tidaklah engkau menciptakan, hada semua ini batilan sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Allah, semoga subhanaka maha suci Allah, faqina adzabannar, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Baik anakku sekalian, kita sudah membaca ayatnya, kita artikan, sedangkan kita cari tahu dulu apa asbabun nuzul. Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Meskipun tidak semua ayat Al-Quran itu ada sebabnya ya. Jadi Allah tidak tergantung kepada sesuatu ketika menurunkan ayat. Tapi pada kasus ini di ayat 199 ada sebabnya yang menyebabkan ayat ini turun. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabari dari Ibnu Hatim, meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, bukti kebenaran apa yang dibawa Musa kepadamu? Dijawab oleh kaumnya Nabi Musa, tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya. Kemudian mereka mendatangi kaum Nasrani dan menanyakan, bagaimana halnya dengan Nabi Isa? Dijawab, Isa menyembuhkan mata bagi orang yang buta sejak lahir dan penyakit sopak, serta menghidupkan orang yang sudah mati. Akhirnya orang kafir Quraisy itu kemudian orang kafir Quraisy mendatangi Rasulullah, meminta kepada Rasulullah, mintalah dari Tuhanmu agar bukit Sofa itu menjadi emas. Kemudian turunlah ayat ini. Jadi memang pada dasarnya orang-orang kafir Quraisy itu memang tidak mau beriman. Jadi cara mengelaknya ya mencari-cari, meminta kepada Nabi Muhammad, mana kalau memang sebagai utusan Allah, cobalah sekarang kamu jadikan bukit Sofa itu menjadi emas. Kemudian dijawab oleh Allah dengan turunnya ayat ini. Jadi kalau kita pikirkan bahwa adanya langit dan bumi itu dalamnya luar biasa kalau kita tahu apa maknanya Allah menciptakan semua itu. Selanjutnya
Allah mengawali Quran surat Ali Imran ayat 190 dengan menggunakan kata inna. Inna itu memberikan penekanan dan meyakinkan kepada kaum musyrikin yang meragukan bahwa sesungguhnya risalah kenabian Nabi Muhammad itu benar. Jadi penting untuk dipahami dalam struktur bahasa Arab, penggunaan kata inna di awal kalimat dapat bermakna penegasan, kesungguhan untuk menunjukkan betapa pentingnya suatu informasi yang akan Allah sampaikan. Banyak metode penafsiran untuk menangkap pesan dari ayat tersebut, namun setidaknya terdapat 3 kata kunci yang perlu digarisbawahi, yakni ada ayat, ada ulil albab, dan ada kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batilan berada pada ujung ayat. Dengan memahami kata dan hubungan antara ketiga kata tersebut akan membantu mempermudah menangkap pesan dari keseluruhan ayat. Secara bahasa, ayat diartikan sebagai tanda, sementara kata tanda itu sendiri mengandung pengertian sebuah simbol atau kode yang memiliki makna atau konsep tertentu sesuai dengan maksud pembuatnya. Sebagai contoh, ada traffic light pada rambu lalu lintas. Nah, itu kan sebagai tanda biar orang ketika berjalan, ketika di jalan raya perlu memperhatikan itu. Dalam konteks Al-Quran ayat 190, maka kata ayat dapat didefinisikan sebagai suatu simbol atau kode yang berfungsi sebagai petunjuk lain menuju pengenalan kepada Allah. Secara umum, ulil albab adalah istilah khusus yang dipakai Allah dalam Al-Quran untuk menyebutkan sekelompok manusia pilihan semacam intelektual. Istilah itu disebut sebanyak 16 kali dalam Al-Quran. Berikutnya ada pengertian berpikir kritis. Pengertian berpikir kritis ada beberapa pendapat, di sini saya tampilkan ada 3 ya. Ada menurut Mertes yang dimana dikatakan berpikir kritis adalah suatu proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memadu keyakinan dan tindakan. Sedangkan menurut Gunawan, berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir secara kompleks yang menggunakan proses diantaranya analisis serta evaluasi. Berangkat dari beberapa definisi di atas, sikap dan tindakan yang mencerminkan berpikir kritis terhadap ayat-ayat Allah atau informasi ilahi adalah berusaha memahaminya dari berbagai sumber, menganalisis dan merenungi kandungan, kemudian menindaklanjuti dengan sikap dan tindakan yang positif. Ciri-ciri orang berpikir kritis: yang pertama, senantiasa mengenali secara rinci bagian-bagian dari keseluruhan masalah. 2. Pandai mendeteksi masalah-masalah. Yang ketiga, mampu membedakan ide yang relevan dan tidak relevan. Yang keempat, mampu membedakan mana fakta dengan diksi atau pendapat. Yang kelima, dapat membedakan argumentasi yang logis dan tidak logis. Yang keenam, mampu menarik kesimpulan dari data yang sudah tersedia dengan data yang diperoleh. Adapun manfaat berpikir kritis, yang pertama, dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah. Yang kedua, mengoptimalkan alam dengan ramah demi kepentingan manusia. Yang ketiga, melakukan penelitian untuk menemukan misteri penciptaannya. Misteri ciptaannya, masa hasil ciptaannya Allah gitu ya, bukan penciptanya. Yang keempat, menjadikan inspirasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dari semua ciptaannya. Yang kelima, dapat membedakan fakta dan opini. Yang keenam, berpikir kritis, mampu menyelesaikan masalah, mengetahui fenomena alam dan mengantisipasinya. Baik, ini yang dapat saya sampaikan. Silahkan nanti kalian mengerjakan lembar kerjanya. Jadi kalau di sini nanti kalian silahkan lembar kerjanya berbentuk komen. Silahkan kalian like, kalian subscribe, dan kalian komen di kolom chat ya. Meskipun lagi itu buat buahi bukan pengen apa-apa ya, tapi ya pantas-pantasnya saja ada video ya dikasih like, subscribe, dan komentar, harus komentar karena itu bentuk refleksi
kalian setelah membuka video ini. Baik, pertemuan ini kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama dan teriring doa semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat-sehat. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.